selanjutnya ada statement of change in equity. Jadi kalau ketika kita membentuk suatu perusahaan, itu kan ada modal yang diserahkan oleh pemilik modal kepada perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau seperti bentuk usaha badan usahanya berupa perseorangan atau persekutuan, itu kan ada modal, sehingga di situ ada kita harus melaporkan laporan perubahan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi kalau sepertinya ada badan usahanya berupa perseroan yang dimana ada transaksi saham dan ada pembagian dividen, itu kan pasti ada yang dinamakan istilah laba ditahan. Kenapa ada laba ditahan? Karena ketika perusahaan mendapatkan laba di setiap periodenya, laba itu kan harusnya didistribusikan dong kepada pemilik modal. Tapi ada di perseroan ini ada yang menahan si laba tersebut untuk kepentingan si perusahaannya, sehingga ada istilah atau laba ditahan, di mana si perusahaan menahan dulu laba yang seharusnya diberikan kepada investor untuk pengembangan usahanya. Nah, laba ditahan dan perubahan modal itu pelaporannya juga ada berbeda. Kita akan membahas dulu nih ya untuk statement of change in equity, baik di return earnings statement itu apa aja sih yang bisa mempengaruhi. Secara garis umum itu sama antara yang berdampak pada peningkatan baik itu di modal ataupun laba ditahan, serta yang berdampak pada penurunan baik itu di modal ataupun laba ditahan. Pada dasarnya sama ya. Dimana ketika ada pelaporan yang kita harus buat dari laporan laba ditahan dan laporan perubahan modal, pasti di situ ada posisi awal dong. Kita harus melaporkan dulu laporan awalnya berapa, baik itu modal dan laba tahannya. Sehingga dan ada apa aja yang mempengaruhi peningkatan dan penurunannya. Ada beberapa yang bisa meningkatkan laba ditahan dan modal. Yang pertama ada net income. Net income ketika kita melakukan suatu transaksi usaha dan usaha tersebut menghasilkan laba atau keuntungan, maka keuntungan itu akan menambah modal kita, termasuk juga akan menambah laba ditahan suatu perusahaan. Nah, kalau sepertinya yang loss, kerugian tuh kebalikannya. Ketika kita mengalami kerugian, otomatis kan si sekutu atau si pemilik modal atau investor itu harus menanggung kerugian itu, sehingga kerugian akan mengurangi laba ditahan dan akan mengurangi juga modal si pemilik modal. Lalu yang kedua di interest itu kan ada perubahan dari kadang-kadang perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang mereka tetapkan. Nah, ketika ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada perubahan nilai dari laporan keuangan, maka akan berdampak juga nih pada modal dan laba ditahannya. Jika perubahan kebijakan akuntansi itu berdampak pada penambahan atau menambah arus kas atau dalam ini pendapatan, maka itu akan meningkatkan modal dan meningkatkan laba ditahan juga. Tapi kalau perubahan kebijakan akuntansi untuk berlawanan kebalikan tadi yang berdampak pada penurunan aset atau penurunan kas, maka si perubahan tersebut akan berdampak pada pengurangan modal dan pengurangan laba ditahannya. Lalu selain kebijakan akuntansi ada apa lagi? Ada penyesuaian atau period adjustment, di mana di akhir periode biasanya ada penyesuaian dengan nilai pasar antara nilai cost yang tercantum dalam keuangan dengan nilai pasar yang berlaku di pasaran. Sehingga ketika ada perubahan ketika kita akan menyesuaikan suatu aset atau suatu kewajiban dari costnya dengan fair value-nya, dan yang nantinya akan berdampak pada menimbulkan selisih, maka selisih itu akan berdampak pada peningkatan dan penurunan baik itu modal ataupun laba ditahan. Contohnya gimana? Ketika cost yang untuk aset, contohnya aset itu awalnya di laporan keuangan di awal tahun dilaporkan 10 juta, tapi ternyata di akhir tahun si aset itu harus diakui sebesar 15 juta. Jadi kan kita mengakuinya berdasarkan harga pasar 15 juta. Nah, itu kan ada selisih berapa? 5 juta. Yang tadinya 10 juta kita akui, tapi karena kita sudah menyesuaikan dengan nilai pasar atau fair value yang berubah menjadi 15 juta, maka ada perubahan dong, ada selisih senilai 5 juta. Nah, yang 5 juta itu berdampak pada related earning ataupun ke dalam equity-nya. Nah, namanya gimana? Meningkat atau menurun? Lihat nih perubahannya. Yang tadinya 10 menjadi 15. Ketika ada perubahan yang meningkat, otomatis akan menambah aset kita, sehingga akan
modal ataupun laba ditahannya. Sehingga untuk period adjustment bisa berdampak pada peningkatan, bisa juga berdampak pada penurunan. Yang terakhir untuk yang decrease mengacu pada dividen. Dividen juga sama ya, kalau untuk dividen kita memiliki laba, tetapi setelah laba itu harus kita bagikan lagi nih kepada pemegang saham. Maka dari itu untuk dividen sifatnya mengurangi modal dan mengurangi laba ditahan. Untuk contoh pelaporan bagaimana untuk contoh pelaporan yang dan statement kurang lebih seperti ini, di mana yang awal pasti kita harus mengakui adanya laba ditahan awal. Yang mana laba ditahan awal itu berasal dari laba ditahan akhir periode sebelumnya. Lalu kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tersebut. Kalau ada perubahan dari kebijakan akuntansi, kita cantumkan. Lalu kalau ada net income dan ada dividen, kita cantumkan juga. Begitupun juga dengan statement change in equity juga sama. Yang pertama kita harus melaporkan adanya modal awal yang dimiliki oleh perusahaan berapa, lalu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan tersebut, termasuk juga dengan adanya net earning, sehingga akan berdampak pada hasil akhir total ekuitasnya berapa. Nah, ini untuk kurang lebih di laporan perubahan di laporan posisi keuangan bagian ekuitanya, yang dimana untuk laporan perubahan modal ekuitas itu akan bersambung, akan dihubungkan dengan laporan yang ada di laporan posisi keuangan. Contohnya di laporan laba ditahan ini, laporan perubahan modal ini dilaporkan jumlah equity-nya $540.000. Pas di bentuk laporan posisi keuangan, si equity juga harus sejumlah nilai yang ada di laporan perubahan modal, yaitu $540.000. Kita cek ya ke pelaporan Bank BNI-nya, benar kan nih? Atau bagaimana pelaporan yang diterapkan di bank yang ada di Indonesia? Kita cek ya. Nah, di sini kita melihat laporan perubahan ekuitas konsolidasian dari PT Bank BNI. Bank BNI ini di sini melaporkan saldo per modal per 31 Desember tahun 2018. Berarti ini menjadi saldo awal tahun 2019, yaitu 9 juta sekian. Lalu ada penambahan laba bersih ya, laba tahun berjalan sedang 18 juta. Kita lihat nih, benar nggak nih dilaporkan di perubahan modalnya? Betul ya, dilaporkan 18.192. Pas dicek betul ya, kalau di sini di laba ruginya dikatakan dihasilkan ada 18.388.383. Nah, pas di data di laba rugi itu kan akan dipisahkan ya antara yang didistribusikan kepada pemilik induk dan didistribusikan kepada kepentingan non pengendali. Nah, hal tersebut harus dilaporkan juga nih, dan dilaporkan ke dalam laporan perubahan modal. Untuk yang laba bersihnya jumlahnya 18.383, yang dimana yang 18.383 itu yang didistribusikannya sebesar 18.192, dan untuk kepentingan pengendalinya sebesar 19.146. Jadi yang kita bahas di kelas tuh lihat ya dengan yang dilaporkan, yang diimplementasikan di lapangan.